Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel vlog Yeni Saputri. Pada video kali ini saya ingin bercerita santai lagi ya. Selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe ya. Sebelum lanjut nonton videonya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Semoga channel ini bisa cepat berkembang ya teman-teman. Ini kisah saya, cerita saya, saya masih pemula di youtuber ya teman-teman. Saya masih youtuber pemula. Saya punya kendala kadang dalam mengedit video. Jadi ketika saya record seperti ini, saya inginnya memang pengen storytelling aja. Saya ingin berkata-kata, bercerita apa yang saya ingat, apa yang saya alami dalam kehidupan saya sehari-hari, yang tentunya itu adalah seputar rutinitas saya sebagai ibu rumah tangga teman-teman. Jadi pada saat ini saya pengen cerita ini kan saya latihan ya teman-temannya, latihan untuk selalu istiqomah membuat video ya. Karena kalau di YouTube saya alhamdulillah ya, bagi saya itu mustahil untuk bisa mendapatkan penonton, apalagi sudah mencapai subscriber 460 ya, 464 ya. Saya sangat bersyukur sekali, sangat bahagia sekali teman-teman. Akhirnya saya mampu bisa juga melewati proses tahap demi tahap untuk menjadi youtuber pemula. Walaupun belum mencapai 1000 subscriber, tapi untuk mencapai di tahap ini saya sudah sangat bersyukur, saya sudah sangat bahagia. Kenapa? Karena saya tidak bisa ya, saya kurang pandai dengan teknologi digital marketing ya, bagian edit setting peraturan segala macam itu saya kurang bisa. Jadi ketika ini alhamdulillah Allah menuntun saya untuk bisa sampai di tahap ini ya teman-teman. Karena kalau saya mau daily vlog ya sehari-hari saya juga tidak mudah ya teman-teman. Rumah masih berantakan ya, untuk konsentrasi saya masih kurang ya teman-teman. Jadi hari ini adalah hari Jumat yang berkah. Di saat ini saya sedang memikirkan sebentar lagi jam 9 saya mau pergi ke puskesmas untuk ada anak saya dapat bantuan balita, katanya kurang gizi gitu. Padahal sih bagi saya anak saya memang rata-rata tingginya memang tidak terlalu tinggi seperti saya ya, karena bapaknya rendah juga, bapaknya termasuk kurang tinggi ya, tinggian saya dari bapaknya, sehingga setiap kader yang mendata ke sini itu saya daftarkan anak saya untuk mendapatkan bantuan gizi. Alhamdulillah ya teman-teman. Dimana saya pengen cerita, sebenarnya saya pernah mengalami keajaiban di dalam hidup saya ini yang ingin saya ceritakan, yaitu saya melahirkan 4 orang anak itu ya teman-teman. Saya tidak pernah berhubungan dengan dunia medis ya. Di zaman saat sekarang ini ya, di zaman seperti ini, saat sekarang ini semua orang terikat dengan dunia medis. Semua orang apapun yang dilakukannya, mulai dari hamil, mulai dari mengalami kehamilan ya teman-teman, dia langsung cek, periksa di dunia kesehatan ya. Tapi kalau saya alhamdulillah saya tidak ada periksa teman-teman. Mulai dari anak pertama itu ya, memang waktu itu saya baru hamil anak pertama, masuk hamil 5 bulan saya mengenal ikut kajian ya, baru hijrah. Saya baru hijrah, ini ceritanya saya hijrah ya teman-teman. Ketika saya mulai hijrah, mulai mengenal Allah, mulai menambah pemahaman agama saya ya, sehingga ketika saya hamil tuh saya memang benar-benar, karena mungkin entah bisa dikatakan saya ini entah bodoh atau terlalu polos gitu ya. Jadi ketika saya mempelajari agama Islam, belajar ikut kajian, kata teman-teman saya, kita tuh benar-benar harus berserah diri kepada Allah.
dan apapun urusan kita serahkan kepada Allah, seperti itu teman-teman. Jadi pada saat saya hamil 5 bulan anak yang pertama itu di tahun 2016 ya, ternyata saya tidak periksa lagi ke hamil pertama sampai bulan pertama sampai 4 bulan saya periksa. Masuk bulan kelima saya tidak periksa lagi, saya baru hijrah dan ikut kajian ya kajian Islam juga ya teman-teman ya, kajian biasa. Cuman katanya kita percayakan apa yang ada di dalam kandungan kita, apa yang ada di rahim kita, itu semua adalah kuasanya Allah yang mengetahui apa yang terjadi di dalam rahim kita, Allah yang menciptakan apa yang ada di dalam rahim kita. Jadi teman-teman, saya percaya itu aja teman-teman, sehingga pada saat itu saya mulai sampai saat sekarang anak keempat ya, yang udah 10 bulan umurnya, saya melahirkan dengan suami di rumah. Yang memotong tali pusarnya suami saya juga, yang saya persalinan dengan suami aja, dan selama hamil saya tidak pernah periksa ke dunia medis, dan persalinan pun saya di rumah, dan saya tidak pernah selama hamil minum obat-obat kimia, obat-obat dari kesehatan saya tidak pernah minum. Palingan saya makan kurma, minum madu, minyak zaitun gitu. Yang penting pasti berobat ya teman-teman, pastinya saya berobat, makan vitamin seperti kurma, sari kurma, minyak zaitun gitu ya, makan buah-buahan, sayuran. Yang tidaknya itu adalah saya tidak memakan obat-obatan yang dari dunia medis, obat-obatan kimia seperti itu. Alhamdulillah sampai anak keempat sekarang teman-teman, alhamdulillah keempat-empatnya bersama suami persalinannya ya. Jadi saya ingin berbagi itu semua kepada teman-teman, gimana keyakinan saya seserahkan kepada Allah. Dan pada kelahiran anak saya yang pertama itu saya diuji oleh Allah. Yang pertama anak saya itu lahirnya cuma besarnya 1 kilo, beratnya cuma 1 kilo, dan 5 hari setelah itu datang para kader ya, para bidan, baru dengar kabar bahwasanya saya melahirkan di rumah, dan tidak ada selama ini orang yang di zaman sekarang ini yang melahirkan di rumah bersama suami, tidak ada. Tapi saya lah yang baru memulai di zaman ini ya teman-teman. Bukannya saya sombong, bukan saya membanggakan diri, tapi entah kenapa ya Allah beri saya nugrah ilham seperti itu. Saya hanya berserah diri aja kepada Allah seperti itu. Bukannya saya ingin cepat mati, enggak juga sih, karena saya memang percaya kepada Allah ya. Jadi kemudian setelah anak saya lahir beratnya 1 kilo, dan saudaranya plasentanya itu ari-arinya itu keluarnya pun 3 hari setelah itu. Saya melahirkan hari Sabtu, pas azan subuh Sabtu, dan plasentanya keluar hari Minggu, Senin, Selasa, hari Selasa pagi kalau nggak salah teman-teman. Udah hari keempat saya melahirkan, atau hari ketiga itu ya. Setelah melahirkan baru keluar ari-arinya, dan itu saya nggak bilang siapa-siapa, saya nggak bilang kepada mertua, saya tidak bilang kepada siapapun, kepada kader yang meriksa saya ke rumah. Dia keluar sendiri aja teman-teman. Kenapa saya tidak cemas? Karena Allah pun mengatakan apapun yang tidak baik di dalam tubuh kita, apapun yang tidak baik untuk tubuh kita, maka Allah yang akan keluarkan. Penyakit-penyakit jika itu tidak baik, Allah yang akan mengeluarkan seperti itu. Apalagi kalau kita hamil, itu sangat besar sekali keberkahannya, sangat besar keberkahan yang kita dapatkan. Kemudian melahirkan juga hal yang terbesar, nikmat Allah yang terbesar yang kita dapatkan, dan Allah bersama kita ya. Seperti itu teman-teman. Nanti saya lanjut lagi cerita saya. Kalau teman-teman ada yang berkomentar ya, kalau ada yang ingin tahu cerita lanjutan dari saya, bagaimana saya bisa melahirkan hanya di rumah aja bersama suami di zaman serba canggih seperti ini ya, zaman yang serba teknologi saat ini. Tapi saya alhamdulillah saya berusaha untuk tidak bergantung kepada zaman seperti kebiasaan orang-orang banyak sekarang. Setiap bulan harus posyandu, kemudian setiap saat dia harus cek kesehatan ya. Alhamdulillah ya, Allah masih menjaga saya, karena itu yang perlu kita luruskan ya, semata-mata hanya karena Allah. Dan apapun yang kita lakukan tidak bisa kita kita dului
kehendak Allah ya teman-teman. Jadi kalau kita bertauhid, yang benar-benar bertauhid itu kita percaya kepada Allah dengan sepenuhnya, itu tidak ada kata tapi. Memang ya kita harus percaya pada Allah, tapi kita juga harus berusaha. Jadi kata tapi itu adalah kata yang membuat kita menjadi musyrik ya, menjadi syirik ya. Jadi saya takut itu ya. Memang kita harus percaya pada Allah, tapi kita harus berobat. Kalau bagi Allah kita ingin sehat itu tidak ada tapi, kita sembuh tidak ada tapi, seperti itu. Kita ingin selamat, bagi Allah itu tidak ada tapi. Allah katakan selamat, ya selamat. Walaupun alam dunia ini, semua makhluk ini ingin mencelakakan kita, kalau Allah tidak mengizinkan tidak bakalan terjadi. Dan walaupun semuanya ingin membantu kita, menyelamatkan kita, kalau Allah tidak ingin menyelamatkan kita, maka kita tidak akan selamat gitu. Jadi tidak ada kata tapi dalam kita mentauhidkan Allah, dalam kita mengesahkan Allah teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe-nya ya. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan saya melakukan persalinan di rumah, boleh juga silahkan bertanya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.